B50 ini merupakan memang langkah berani. Tetapi ketika dikelola dengan baik, maka pasti kita akan beralih dari pengekspor bahan bakar fosil, itu akan menjadi produsen energi nasional. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Unas TV dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya saya Kautsar Ardiansyah dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Econotalks. Ya baik pemirsa, pemerintah resmi mulai mengimplementasikan B50, yaitu bahan bakar biodiesel dengan campuran 50% biodiesel berbasis minyak sawit dan 50% solar. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM sekaligus mendorong hilirisasi industri sawit dalam negeri. Namun di balik berbagai potensi manfaat tersebut, implementasi B50 juga memunculkan sejumlah pertanyaan. Sejauh mana kebijakan ini akan berdampak terhadap dunia usaha, khususnya apakah harga barang dan biaya distribusi akan ikut terpengaruh, dan mampukah B50 menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi secara nasional di masa depan. Tentu untuk membahas tema kita hari ini sudah hadir bersama kami di sini di studio Unas TV tentunya salah satu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Untuk itu izinkan saya menyapa, sudah hadir ada Bapak Dr. Suharwan Hamzah SEMSI selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Suharwan, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa, terima kasih Bapak. Selamat datang di Studio Unas TV khususnya dalam program Econotalks kali ini. Ya. Baik Bapak Suharwan, menarik tentunya pembahasan kita terkait dengan kebijakan yang baru-baru saja diluncurkan oleh Presiden Bapak Prabowo Subianto terkait dengan B50 ataupun bahan bakar berbasis biodiesel dengan campuran minyak sawit 50% dan juga 50% biodiesel. Mengawali pembahasan kita Pak Suharwan, saya ingin memulai dengan pertanyaan yang simpel dan sederhana terkait dengan mungkin pemirsa ingin tahu terkait dengan B50 itu seperti apa. Dan kita tahu bahwasanya pemerintah resmi mulai mengimplementasikan B50 sebagai bagian dari kebijakan dan juga ketahanan energi nasional. Saya ingin bertanya Pak, menurut Pak Suharwan sendiri, mengapa isu terkait dengan ketahanan energi nasional ini menjadi salah satu prioritas dari pembangunan nasional Indonesia saat ini Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi memang program pemerintah ini dalam pengimplementasian B50 ini sangat berhubungan dengan ketahanan ekonomi energi nasional. Kenapa? Karena ada dua alasan yang mendasar bahwa yang pertama adalah karena kita sangat bergantung pada impor minyak dunia. Iya, betul. Jadi dengan adanya program ini maka otomatis akan mengurangi impor terhadap bahan bakar minyak dunia, sehingga itu akan berpengaruh terhadap ketahanan energi nasional kita. Iya, betul. Yang kedua, karena kita sebagai negara kita sebagai penghasil minyak sawit terbesar di dunia, maka saya kira salah satu langkah strategis untuk meningkatkan mutu dan jumlah pasokan kelapa sawit kita supaya bisa diterima oleh dunia. Sehingga dengan adanya program ini saya kira sangat bagus dalam menunjang ketahanan energi nasional dan akhirnya nanti akan meningkatkan kemandirian energi dan ujungnya pertumbuhan ekonomi pasti akan ikut meningkat. Ya, berarti memang Pak Suharwan tadi terkait dengan tujuan utama dari kebijakan B50 ini tadi memang kita supaya tidak ketergantungan terhadap impor BBM, dan juga tadi memang kita di Indonesia bahkan penyumbang kelapa sawit terbesar yang ada di dunia tentunya. Nah, baik Pak Suharwan, di antara berbagai alternatif kebijakan energi yang dihasilkan oleh pemerintah khususnya, mengapa pemerintah itu menekankan memilih implementasi terhadap B50
tentunya sebagai langkah strategis untuk memperkuat terkait dengan ketahanan energi nasional ke depan. Jadi kenapa pemerintah melakukan mengimplementasikan B50 ini, karena yang pertama yaitu energi kita, apalagi harga minyak dunia yang selalu berfluktuasi harganya, sehingga beban negara itu juga akan ikut meningkat. Betul. Sehingga kalau negara kita mengimplementasikan B50 itu, saya kira akan mengurangi beban negara dalam hal ini, dan akan membuat neraca perdagangan kita akan stabil. Dalam artian bahwa kalau berdasarkan data, ketika misalnya 1% kenaikan campuran B50 ini, itu akan menghemat sekitar 15 sampai 17 juta kiloliter ya, dan itu akan berdampak pada pengurangan beban negara sekitar 1.500 juta dolar per tahun. Jadi sekitar 200 triliun itu akan ikut dihemat. Berarti memang strategis sekali dari penerapan kebijakan B50 ini. Kemudian Pak Suharwan, saya ingin menanyakan dari perspektif ekonomi sendiri. Apa manfaat paling besar yang dihasilkan dari implementasi B50 itu sendiri dalam konsep ketahanan energi nasional? Ya, jadi pada dasarnya memang ini sangat bermanfaat ya. Ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Jangka pendek memang itu sangat berhubungan dengan itu tadi, bahwa akan sangat menghemat pengeluaran untuk beban negara sebesar 200 triliun itu akan berkurang, sehingga beban negara pun akan ikut berkurang. Kemudian yang kedua adalah perlu diingat bahwa bahan bakar fosil, dalam hal ini solar, itu sangat berhubungan dengan logistik dalam hal sektor transportasi. Betul. Jadi utamanya misalnya dalam hal transportasi bahan yang akan dipasarkan misalnya, pasti mereka menggunakan mobil besar yang bermuatan bahan bakar solar tadi, sehingga itu akan sangat menambah pengeluaran untuk itu. Nah, ketika misalnya B50 ini diimplementasikan, saya kira akan sangat membawa perubahan, termasuk bagaimana karbon yang dihasilkannya. Jadi selain mengurangi beban negara, juga akan memperkuat energi terbarukan. Jadi energi hijau. Jadi sudah tidak banyak polusi udara yang dikeluarkan dari bahan bakar fosil tadi. Baik Pak Suharwan. Tadi saya juga sudah tarik terkait dengan bagaimana tadi disampaikan bahwasanya B50 ini selain mengurangi ketergantungan kita terhadap impor dari BBM itu sendiri, dari Pak Suharwan sendiri, bagaimana implementasi B50 ini dapat memberikan nilai tambah, khususnya kita sebagai industri dalam negeri yang bekerja di sektor perkebunan dan hilirisasi. Apakah ini dapat memberikan nilai tambah tersendiri untuk kebijakan ini apabila diterapkan seperti itu? Ya, saya kira sangat besar nilai tambahnya bagi misalnya dalam dunia usaha, karena akan sangat menghemat ini pengeluaran terhadap bahan bakar fosil tadi. Yang kedua, bahwa standar kualitas bahan bakar yang lebih ketat itu memang ketika misalnya pasokannya
tidak bagus, Ya. apa namanya, tidak tersedia secara ini, Hmm. sehingga pengeluaran pengeluaran untuk bahan bakar fosil tadi Iya. itu akan tertekan juga, sehingga dengan memanfaatkan B50 ini saya kira kita tidak tergantung lagi dengan apa namanya, dunia usaha dalam hal ini juga tidak tergantung lagi dengan harga Iya. dari BBM fosil tersebut, Iya. sehingga tentunya ini akan sangat berdampak. Ya baik Pak Suarman, kalau Termasuk kita harga tarik ini. ya baik. Ya. Tadi dijelaskan bahwasanya memang kita Indonesia merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Apakah implementasi dari B50 ini juga berpotensi menciptakan multiplier effect khususnya bagi perekonomian kita tentunya, terkait itu entah dengan adanya peningkatan investasi, kemudian peningkatan tenaga kerja. Apakah B50 ini menjadi salah satu kunci penopang ekonomi terkait dengan multiplier effect yang dihasilkan Pak Suarwan? Ya, betul. Jadi dengan implementasi B50 ini saya kira sangat menimbulkan dampak yang besar ya. Iya. Dengan kemajuan perekonomian nasional kita, karena dengan adanya itu beban negara berkurang, kemudian juga sehubungan dengan produsen kita sebagai negara kita sebagai produsen minyak sawit, saya kira sangat bermanfaat. Dan nantinya ketika misalnya minyak sawit yang diproduksi kan pasti dibutuhkan misalnya pabrik baru dan lain sebagainya. Iya. Ujung-ujungnya itu kan butuh tenaga kerja. Betul. Sehingga peluang untuk masyarakat bekerja ini terbuka lebar. Iya. Sehingga pendapatan yang diterima oleh masyarakat pasti akan meningkat, sehingga nanti akan menimbulkan juga dampaknya pada kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi pasti juga akan ikut naik. Ya, baik Mas Suarman. Kalau kita tadi membahas secara panjang lebar mengenai terkait dengan potensi B50 itu sendiri. Nah, baik pemirsa Unas TV, tadi sempat dimention bahwasanya kita merupakan produsen kelapa sawit yang tentu ini bisa memberikan dampak terkait dengan kebijakan itu sendiri. Salah satu isu yang paling banyak dibahas Pak Suarman yaitu terkait dengan meningkatnya tentunya kebutuhan minyak sawit apabila B50 ini diterapkan. Apakah kondisi ini itu bisa berpotensi mempengaruhi harga CPO maupun minyak goreng dalam negeri? Tentunya itu sebagai bahan dasar pembuatan yang dihasilkan dari minyak sawit sendiri. Bagaimana pemerintah perlu menjaga terkait dengan keseimbangan harga ataupun bagaimana kualitas dan juga ketersediaan komoditas minyak sawit sendiri dalam mendukung program B50 itu Pak Suarwan? Ya, betul. Jadi ya ini program implementasinya B50 ini memang sebenarnya menimbulkan istilahnya risiko juga ya, karena selain pasokan terhadap kebutuhan pangan dalam hal ini minyak goreng pasti akan ikut tergerus. Artinya bahwa ada persaingan nanti ketika misalnya minyak sawit itu akan diproduksi untuk B50, kemudian juga akan diproduksi sebagai untuk kebutuhan pangan, sehingga itu pasti ada kompetitif. Tetapi makanya pemerintah harus turun tangan bagaimana menyesuaikan. Jadi karena kita di Indonesia sekitar 17 juta petani sawit di Indonesia itu, sehingga termasuk salah satu peluang sehingga untuk menambah ya. Ketika misalnya kebutuhan pasti akan meningkat. Betul. Kebutuhan kelapa sawit pasti akan meningkat, dan itu sebenarnya sangat berpotensi untuk menimbulkan itu ya, persaingan antara pemenuhan BBM B50 ini dengan pemenuhan untuk misalnya minyak goreng dan sebagainya untuk ini. Berarti memang ini Pak Suarwan itu PR tersendiri bagi pemerintah, bagaimana mereka membagi kebijakan ini bisa menjadi mendorong dari tidak hanya dari satu hal B50 sendiri, tapi ketahanan pangan juga harus tetap terjaga, karena kita tahu minyak sawit ini salah satu
produsen terbesar terkait dengan bagaimana kita menggunakan minyak goreng saat ini. Baik pemirsa Unas TV, pembahasan kita semakin menarik dan tentu kita akan membahas lebih jauh lagi tentang bagaimana implementasi B50 mempengaruhi harga minyak sawit, inflasi dan juga biaya logistik hingga tantangan yang perlu dihadapi dari kebijakan ini agar tentunya B50 menjadi salah satu kebijakan terhadap ketahanan energi nasional. Pak Suarman, kita tahan dulu pembahasan kita karena setelah jeda iklan berikut kita akan melanjutkan pembahasan. Tetaplah bersama kami dalam Econotalks. Temukan perspektif baru dalam setiap peristiwa. Saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Takut gagal atau minder itu seperti membatasi potensi diri sendiri. Padahal kalau pede, kegagalan itu cuma step buat upgrade diri, bukan game over. Jangan bandingin dirimu dengan yang lain. Kamu punya cerita yang berbeda. Kamu nggak harus sempurna, buat jadi luar biasa. Versi kamu yang sekarang udah cukup keren kok. Setiap langkah kecilmu sangat berarti. Gagal bukanlah akhir, itu cuma belok dikit sebelum sampai tujuan. Ingat kau punya tempat di dunia ini dan itu penting. Libatkan dirimu dalam gerakan perubahan. Banyak produk yang terbuang sia-sia, dari retail dan food service, serta masyarakat yang gemar menyesakan produknya. Ubah cara pandang kita untuk menghargai makanan. Kalau kita berhenti buang-buang makanan, kita menyelamatkan bumi dari 3,6 juta kilogram gas beracun tak terlihat. It saves lives. Ya baik pemirsa Unas TV, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Econotalks. Baik pemirsa, kalau sebelumnya tadi kita membahas terkait dengan tujuan dan juga manfaat implementasi dari kebijakan B50 itu sendiri, pada segmen kali ini kita akan lebih fokus terkait membahas bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, kemudian dunia usaha, serta tantangan implementasi dalam jangka panjang. Baik Pak Suarwan, melanjutkan diskusi kita terkait dengan B50 itu sendiri. Kalau kita tarik dari sisi masyarakat tentunya, apakah implementasi dari B50 ini juga berpotensi terkait dengan mempengaruhi inflasi, kemudian harga barang di masyarakat, maupun dengan biaya distribusi dalam jangka pendek maupun jangka panjang, Pak Suarman? Baik, iya. Jadi dari segi masyarakat memang kalau ini diimplementasikan, B50 ini diimplementasikan, maka akan ada di awal itu dalam jangka pendek memang akan ada pengorbanan dari segi pemerintah ya. Jadi beban negara itu akan sedikit akan sedikit ditingkatkan untuk membiayai misalnya dengan pemenuhan tadi kebutuhan produksi kelapa sawit di Indonesia, sehingga itu akan menjadi akan berpengaruh, berdampak sedikit mungkin pada sektor inflasi. Jadi mungkin 0,1, 0,2 kemungkinan pasti terjadi. Sehingga tapi saya kira tidak terlalu tidak terlalu masalah kalau ini. Nah, kemudian yang menjadi mampukah misalnya pemerintah menyediakan produktivitas kelapa sawit ini sehingga mampu memenuhi pasokan atau kebutuhan terhadap dalam pengimplementasian B50 ini, sehingga dalam jangka pendek memang akan tercipta beban negara, tapi kalau ini berjalan sebagaimana yang diharapkan, dalam jangka panjangnya pasti akan menimbulkan dampak yang besar bagi penghematan anggaran dan lain sebagainya. Ya baik Pak Suarwan, itu tadi dari sektor masyarakat sendiri. Kalau misal kita
berfokus pada bagaimana terkait pengaruh B50 dalam dunia usaha sendiri itu seperti apa Pak Suarwan, khususnya terkait dengan sektor transportasi, kemudian logistik dan juga manufaktur yang industri ini tentu masih bergantung pada bahan bakar diesel. Apakah ini akan mempengaruhi terkait dari sektor usaha sendiri Pak Suarwan? Ya, jadi transisi ke B50 ini memang akan berdampak langsung terhadap struktur biaya dan daya saing usaha. Iya. Karena yang berhubungan dengan transportasi logistik dengan biaya produksi kan ada di sektor industri ya. Iya. Sehingga otomatis sangat bergantung pada tadinya sektor industri itu yang sangat bergantung pada BBM fosil sehingga akan mengalami perubahan. Namun dengan adanya campur tangan pemerintah, saya kira akan berdampak pada awalnya memang akan sangat berpengaruh. Ya. Seperti tadi, masyarakat pasti akan menerima inflasi sekian persen, dengan termasuk juga sektor industri pasti akan, terutama pada sektor biaya logistik dan transportasi tersebut, pasti akan terdampak ya. Tapi jangka panjang nanti pasti akan merasakan juga manfaatnya. Baik, Pak Suarwan. Nah, kalau begitu, agar implementasi B50 ini berjalan dengan optimal, tantangan apa yang paling perlu menjadi perhatian pemerintah khususnya dengan pelaku usaha industri, baik dari sisi pasokan bahan baku yang tadi disampaikan, kemudian kapasitas produksi kita, dan juga infrastruktur. Mampukah B50 ini menjadi salah satu penopang terkait dengan bagaimana kesiapan kita terhadap teknologi dan juga industri, khususnya bagaimana kita meningkatkan ketahanan kelapa sawit kita dalam mendukung perekonomian nasional, Pak Suarwan? Ya, jadi memang ini akan sangat berpengaruh ya terhadap tantangannya sebenarnya, mampukah pemerintah menyediakan memberikan pasokan dalam hal penyediaan produksi kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga kalau ini dilaksanakan, saya kira program implementasinya akan sangat berjalan sesuai dengan apa yang diciptakan. Nah, kemudian bagaimana kapasitas dan kesiapan industri? Saya kira itu yang menjadi perhatian juga, bahwa dengan adanya implementasi B50 itu pasti akan berdampak pada standar kualitas dan distribusi logistik ya. Sehingga sebenarnya akan sangat perlu pembenahan, sehingga dengan adanya pembenahan ini maka akan berdampak nanti kepada ya, yang namanya pertama kan kita masih harus ini ya, harus belajar dulu ininya, karena ini kan hal baru sebenarnya. Dari tadinya menggunakan BBM fosil, sekarang pindah kepada BBM yang berbahan bakar dengan campurannya biodiesel. Itu ya awalnya itu tadi, bahwa jangka pendeknya memang akan menjadi beban, tetapi pada akhirnya nanti akan menjadi memberikan manfaat yang besar bagi negara kita, terutama dalam menyumbang energi terbarukan, serta akan mengurangi kebutuhan ketergantungan negara kita terhadap bahan bakar fosil tersebut. Ya, baik. Berarti Pak Suarwan, dalam jangka pendek kita harus masih terus untuk bisa belajar terkait dengan bagaimana implementasi ini, dan tentu ini dalam jangka panjang yang tadi dijelaskan memang itu sangat berdampak terkait dengan hilirisasi dan juga bagaimana komitmen kita terhadap pertahanan energi nasional saat ini. Nah, baik Pak Suarwan, jika implementasi B50 ini berhasil ke depannya dan ini tentu berjalan sesuai dengan target yang ditentukan, bagaimana prospeknya terhadap dengan tentu ketahanan energi, kemudian hilirisasi industri sawit di Indonesia, dan juga daya saing ekonomi nasional? Apakah ini jika benar-benar berhasil diimplementasikan, bahwasanya ini bisa mendukung tentunya yang namanya menuju swasembadaya energi di masa depan, atau seperti apa Pak Suarwan? Ya, jadi dengan implementasi B50 ini ke depannya
dan ternyata akan memberikan berjalan sebagaimana apa yang diciptakan, Iya. itu pasti akan menimbulkan kemandirian, dampak yang besar, terutama kepada kemandirian energi yang besar ya, yang nyata. Iya. Dari kita menggunakan BBM fosil beralih kepada BBM campuran CPO. Iya. Itu akan sangat memberikan dampak yang besar, terutama kepada penghematan negara. Iya. Dalam nah, tantangannya bahwa mampukah pemerintah ini ya, Iya. menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan dalam melakukan pembenahan, sehingga nanti akan kalau ini berjalan sebagaimana yang diharapkan, saya Iya. kira ini merupakan salah satu prospek yang besar bagi ketahanan ekonomi energi nasional. Ya, baik. Ya. Ya, baik Pak Suwarman. Kalau memang tadi memang ini salah satu upaya dan kunci implementasi B50, apabila ini berhasil, memang ini sebagai salah satu penopang terkait dengan ekonomi nasional kita. Nah, baik Pak Suwarman, tentunya bagaimana pemerintah perlu menjaga agar implementasi B50 ini tetap mampu memperkuat ketahanan energi yang tadi disampaikan, tanpa kita mengurangi daya saing ekspor sawit maupun mengganggu stabilitas harga pangan. Itu seperti apa Pak Suwarman? Jadi dengan adanya implementasi ini, saya kira sangat berpeluang dalam menciptakan ketahanan energi dan menimbulkan termasuk tadi bagaimana nanti akan terserap lapangan pekerjaan pada masyarakat Indonesia yang belum bekerja. Iya. Dengan pembukaan misalnya pabrik baru dan standar kualitas yang ini, sehingga nanti akan menimbulkan juga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Iya. Penerapan B50 ini bisa menjadi model transisi energi yang bisa bisa dicontoh oleh misalnya negara lain ya. Iya. Karena faktor kita yang menjadi penyumbang kelapa sawit terbesar di dunia, saya kira itu yang menjadi kunci kenapa sampai B50 ini diluncurkan. Iya, baik. Baik Pak Suwarman, kalau Bapak melihat bahwasanya kita komitmen, bahwasanya kita yakin bahwasanya apabila B50 ini berjalan dengan sesuai rencana, seberapa siap kira-kira industri kita dalam memastikan kebijakan ini berjalan sesuai rencana Pak Suwarman? Saya kira industri kita saya kira punya peluang untuk sangat siap untuk menerima ini. Tapi memang itu ya, di awalnya memang akan banyak tantangan. Banyak tantangan ya. Iya. Karena dengan adanya yang tadi yang bilang bahwa berpengaruh pada sektor logistik dan transportasi, itu memang di awal dan akan menimbulkan sedikit guncangan pada ekonomi kita. Nah, tetapi pada akhirnya nanti akan kita rasakan manfaatnya. Dari kita menjadi pengekspor BBM beralih kepada produsen energi terbarukan, dalam hal ini B50 itu. Baik. Dan ini akan B50 kan sebenarnya dari kelanjutan dari program pemerintah dari B20, kemudian B30, kemudian B35, dan B50. Dengan adanya B50 ini diharapkan nanti akan tumbuh menjadi B60, dan pada akhirnya kita harapkan bahwa implementasi B100 ini akan kita capai. Ya, baik Pak Suwarman, luar biasa sekali. Mungkin sebagai penutup saya ingin menanyakan terakhir, bagaimana pandangan Bapak mengenai peran implementasi B50 dalam mewujudkan ketahanan energi nasional, dan kira-kira Pak Suwarman, apa pesan kepada masyarakat serta pelaku usaha agar dapat mendukung terkait dengan keberhasilan dari kebijakan ini? Mungkin bisa disampaikan Pak Suwarman. Ya, jadi implementasi B50 ini memang sangat berdampak. Walaupun di awal misalnya akan menjadi beban, tetapi saya kira dengan pembenahan, dengan campur tangan pemerintah yang bagus, saya kira akan sangat memberikan dampak besar bagi ketahanan ekonomi energi nasional.
B50 ini merupakan memang langkah berani. Tetapi ketika dikelola dengan baik, maka pasti kita akan beralih dari pengekspor bahan bakar fosil, itu akan menjadi produsen energi nasional. Saya kira akan sangat berdampak, banyak sekali dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, terutama kepada peningkatan jumlah lapangan pekerjaan, kemudian kesejahteraan masyarakat pun akan ikut meningkat ya. Sehingga langkah berani itu saya kira kalau dipenuhi dengan pembenahan, saya kira dampaknya pasti akan kita rasakan. Iya. Baik, Pak Suwarwan, luar biasa sekali closing statement yang disampaikan tadi. Tentu memang kita berharap dari perbincangan kita kali ini terkait dengan kebijakan B50 itu sendiri, bahwasanya kita komitmen untuk bahwasanya kebijakan ini dapat memperkuat tadi yang disampaikan terkait dengan ketahanan energi nasional, kemudian mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM khususnya. Dan tentu para pemirsa Unas TV, dari perbincangan kita keberhasilan terkait dengan implementasi B50 yang tadi kita sudah bahas panjang lebar dengan Pak Suwarwan sendiri, tentu memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan juga akademisi tentunya, dan masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Suwarman sudah hadir bersama kami dalam membahas tema kita kali ini, atas penjelasan dan juga pandangan yang sangat luar biasa pada hari ini. Dan tentu kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pemirsa Unas TV yang telah menemani kami dalam Ekonotalks kali ini. Untuk itu saya Kautsar Ardiansyah mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini, pamit undur diri dan sampai jumpa.